Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di pelajaran SKI yang mana pada hari ini insyaallah kita akan bahas yaitu tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi sebelum dimulai nanti diharapkan anak-anak setelah belajar ini anak-anak bisa mengetahui kenapa Rasulullah SAW bertafakur dan kenapa juga Rasulullah SAW itu mendapat anak-anak bisa memahami surah yang pertama kali turun atau wahyu yang pertama kali turun ke bumi ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu semuanya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, seperti yang anak-anak lihat, yaitu judulnya itu memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oke. Di sini Nabi Muhammad SAW ini bertafakur. Apa itu bertafakur? Bertafakur itu itu bahasa Arab, artinya itu lebih cenderung pada berpikir merenung, ya, menyendiri. Nah, yang mana Nabi Muhammad SAW ini memikirkan jalan keluar, bagaimana caranya biar umat-umatnya itu tidak menyembah berhala, ya. Dan Rasulullah SAW itu bertafakur ke Gua Hiro, yang mana Gua Hiro itu terletak 6 km di sebelah timur di kota Mekah, ya. Nanti anak-anak biasanya kalau soal biasanya keluar Gua Hiro itu terletak di mana 6 km sebelah timur kota Mekah. Nah, lumayan tinggi, agak terjang, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW biasanya beliau bertafakur itu hanya untuk menghindari keduniawian, ya. Nah, apa tujuan Nabi Muhammad SAW bertafakur? Ya, tujuannya adalah agar bisa menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian, ya. Ya, sifat-sifatnya dunia, misalnya ikut berpoya-poya maupun mabuk-mabukan. Nah, beliau itu selalu menghindar dari seperti itu dari dulu, ya. Masa remajanya beliau nggak pernah nongkrong-nongkrong ataupun minum-minum yang haram-haram, ya. Beliau selalu menghindar seperti itu. Keluarga Nabi Muhammad SAW, sikap beliau pada keluarganya yaitu selalu jujur, dan keluarganya beliau tidak pernah menghalangi Rasulullah kalau Rasulullah mau bertafakur, ya. Kan Sayyidina Khadijah itu sendiri juga kalau ditanya sama anak-anaknya, Sayyidah Khadijah itu langsung menceritakan kepada anak-anaknya kalau Rasulullah SAW itu sedang bertafakur di Gua Hiro. Mereka semua keluarganya positive thinking dan selalu tidak menghalangi, tidak rewel, ya. Nah, kadang Rasulullah itu kalau balik lagi ke rumah itu ketika kalau sudah habis bekalnya ataupun kangen sama putra-putrinya baru balik ke pulang ke rumah, ya. Oke. Itu sikap keluarganya. Makanya di sini kita bisa ngambil contoh ketika misalnya bapak kita, ibu kita sedang berdakwah, ya sudah, kita dukung semua, ya nak, ya. Oke, lanjut. Turunnya wahyu yang pertama. Nah, pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 611 Masehi. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW itu berada di dalam Gua Hiro. Tiba-tiba itu ada turun cahaya yang sangat terang memenuhi Gua Hiro itu sendiri. Nah, di sini langsung malaikat Jibril itu langsung memeluk
siapa? Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Jibril berkata, bacalah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menjawab, aku tidak bisa membaca. Ya, sampai 3 kali, semakin dipeluk lagi erat oleh malaikat Jibril, ya, sehingga Nabi Muhammad SAW ya itu mengikutinya, ya, yaitu malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ingat-ingat, nah ya, ini wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana bunyinya? Nanti kita tebak sendiri ya. Biasanya bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu nanti anak-anak sunnah untuk menghafalkannya. Dan lalu Nabi Muhammad SAW itu juga menirukannya. Nah, habis itu setelah dipeluk itu tiba-tiba cahaya itu naik lagi hilang. Nah, Rasulullah SAW itu langsung dia segera turun gunung untuk menemui siapa? Sayyidina Khadijah. Nah, di sini dia langsung menceritakan kejadian itu kepada Sayyidina Khadijah. Ya, di sini Rasulullah SAW itu kayak orang demam, takut, gemeteran, ya, kayak kedinginan. Akhirnya Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Khadijah, selimuti saya, gitu ya, selimuti saya. Nah, Rasulullah akhirnya Sayyidina Khadijah selimut. Habis itu setelah dia agak tenang bercerita kepada Sayyidina Khadijah, lalu Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada saudaranya yang bernama siapa? Ini namanya Waraqah bin Naufal. Ingat-ingat namanya ya, nah ini biasanya keluar. Waraqah bin Naufal ini adalah pemeluk Nasrani yang taat dan rajin mempelajari kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, di sini Waraqah bin Naufal ini bercerita mengatakan kepada siapa? Rasulullah SAW bahwasanya kamu telah dipilih sebagai seorang nabi dan rasul, sebagaimana di kitab-kitab Injil disebutkan bahwa Rasulullah nanti akan keluar nabi terakhir, ya, yang berciri khas seperti ini dan seperti ini, dan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini setelah mendengar nasihat dari Waraqah bin Naufal, ya, Nabi Muhammad itu mulai tenang, ya. Awalnya tadi gemeteran, takut seperti apa, ya. Ya, itu saja pembahasan untuk hari ini anak-anak, dan perlu diingatkan, ya, nanti Pak Awan ulang lagi materinya. Yang yang pertama adalah bertafakur. Rasulullah SAW bertafakur itu atau menyendiri bertanus itu di Gua Hiro. Nah, itu Gua Hiro itu 6 km dari sebelah timur dari kota Mekah. Nah, tujuannya Rasulullah SAW bertafakur yaitu menjauhkan diri dan jiwa raganya dari keduniawian. Yang kedua, turunnya surah Al-Alaq ini yaitu turun surat wahyu pertama yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau biasa disebut dengan Nuzulul Quran, ya, kita sering peringatinya. Dan yang wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dan saudara dari Sayyidah Khadijah yaitu bernama Waraqah bin Naufal, ya. Itu saja untuk hari ini. Semangat belajar anak-anak. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.